Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, Admin mau coba membahas tentang senjata-senjata legendaris yang ditempa oleh tangan-tangan para master pembuat senjata. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Sebagai manga yang bertemakan bajak laut, tentunya mereka bertarung menggunakan senjata yang terdiri dari berbagai macam jenisnya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil, dari yang tajam sampai yang tumpul, dan juga dari jarak dekat sampai jarak jauh. Banyak sekali jenis-jenisnya. Akan tetapi, terdapat dengan total 83 senjata yang ditempa oleh para master penempa senjata. Ke-83 senjata ini disebut sebagai Meito. Tapi, sejauh cerita manganya berjalan, senjata-senjata yang termasuk dalam kategori senjata Meito hanya senjata tajam saja. Selain itu juga, sebenarnya masih banyak senjata tajam yang hebat. Namun, Oda Sensei belum mengungkapkan statusnya apakah termasuk senjata Meito atau bukan. Mengutip perkataan Toguyama Hitetsu, salah satu master penempa senjata Meito, ada banyak senjata tajam seperti pedang, tombak, dan lain-lain di dunia ini. Akan tetapi, ada yang dibuat oleh para pandai besi terkenal di dunia. 12 Supreme Great Sword, 21 Great Great Sword, dan 50 Skillful Great Swords. Akan tetapi entah mengapa, Toguyama tidak menyebutkan satu tingkatan di bawah Skillful Great Swords yang bernama tingkatan Great Sword. Berbeda dari tingkatan-tingkatan di atasnya, Great Sword sendiri belum diketahui jumlah aslinya yang tersebar di dunia. Oh ya, jika kalian tidak familiar dengan sebutan ini, mungkin kalian terbiasa mendengar versi Jepangnya. Jadi kalau versi Jepangnya sebutan untuk Great Sword adalah Wazamono. Sebutan untuk Skillful Great Sword adalah Ryo Wazamono. Sebutan untuk Great Great Sword adalah O Wazamono. Sedangkan sebutan untuk 12 Supreme Great Sword adalah Saijo O Wazamono. Dari total 83 senjata Meito yang sudah terkonfirmasi hanya ada 13 senjata Meito yang telah terlihat wujud dan diberitahukan namanya. Hampir semuanya dimiliki oleh karakter-karakter hebat. Namun selain senjata Meito di atas juga, ada beberapa senjata yang bisa dibilang berkualitas, dan admin sendiri meyakini kalau senjata-senjata ini termasuk senjata Meito. Berikut ini adalah senjata-senjata tersebut. Kita mulai dari kelas yang paling tinggi ya, yaitu Supreme Great Sword atau Seijo O Wasamono. Seperti yang dibilang sebelumnya, di kelas ini terdapat 12 senjata. Dan sejauh ini hanya ada 3 saja yang telah diketahui namanya. Pertama ada Yoru. Senjata ini adalah senjata yang bertipe pedang. Tidak dipungkiri lagi, Yoru adalah salah satu pedang terbaik yang ada di dunia. Kualitas dari Yoru tidak usah diragukan lagi, karena selain termasuk dari Seijo O Wasamono, Yoru juga termasuk Kakuto. Kakuto adalah istilah untuk senjata yang telah berwarna hitam. Hal ini dikarenakan sering dialiri oleh haki. Selain kualitasnya yang top makotop, pengguna pedang Yoru ini juga bukanlah orang yang sembarangan. Si pengguna Yoru terkenal sebagai salah satu pendekar terkuat di dunia, atau bahkan mungkin dialah yang terkuat. Siapa dia? Ya, dialah Dracul Mihawk. Saat awal debut jadi manga, dengan sangat amat mudah membelah kapal menjadi 2. Selain itu, Mihawk dengan Yorunya lah pelaku dari luka permanen di badan Oronoa Zoro. Kalau di antara Meito yang telah diberitahukan namanya, menurut admin, Yoru lah yang paling kuat di antara Meito-Meito yang lain. Oke, baiklah, selanjutnya ada sebuah Meito yang bertipe Naginata. Naginata adalah sebuah tombak khas Jepang yang terdiri dari batang kayu dengan ujung seperti mata pisau besar yang melengkung. Selain itu, hanya baru ini saja Meito yang diketahui bukan bertipe pedang atau katana. Jadi, Meito Naginata ini bernama Murakumogiri. Ada cerita menarik di balik penamaan ini, karena mungkin saja Oda Sensei memberi nama Murakumogiri terinspirasi oleh legenda di negeri Jepang. Jadi, ada pedang legendaris di Jepang yang awalnya bernama Ameno Murakumono Surugiri, yang berarti pedang surgawi pengumpul awan. Namun namanya diubah menjadi Kusanagi no Surugi, yang berarti pedang memotong rumput. Tapi entah kenapa setelah namanya diganti jadi kurang keren lagi artinya ya. Menurut cerita rakyat Jepang juga, pedang atau katana adalah simbol keberanian seseorang. Secara kualitas dan ketahanan, kekuatan Murakumogiri tidak usah dipertanyakan lagi, karena si pemiliknya terdahulu pernah dengan mudahnya menangkap batu magma raksasa yang dilontarkan oleh Akainu pada perang di Marineford. Yang sedihnya lagi, peperangan Marineford itu menjadi momen pertempuran terakhir, sekaligus perpisahan juga antara Murakumogiri dengan si pemiliknya, yaitu Edward Newgate alias Shirohige. Tercatat Murakumogiri telah menjadi senjata tempur utama Shirohige kurang lebih selama 30 tahun. Seperti kultur di Wano Kuni, di makam sang pemilik senjata akan terpampang senjata miliknya itu. Begitu juga di makam Shirohige. Naginata Murakumogiri tertancap di sana. Seharusnya Murakumogiri tidak ada yang memilikinya lagi, dan sedang tertancap di makamnya Shirohige.
Namun belum diketahui secara pasti apakah senjata itu masih berada di sana atau telah diambil oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang terakhir ada Sodai Kitetsu, seri terkuat dan paling berkualitas dari seri Kitetsu. Anehnya, meskipun telah diberitahu kalau Sodai Kitetsu termasuk dari Saijo Owasamono, sampai sekarang masih belum diberitahukan siapakah pemilik Meito ini dan bagaimana bentuknya. Jadi ya, masih belum terbukti ketangguhannya di medan pertempuran, meskipun sudah hampir pasti tangguh karena sekelas dengan Yoru dan Murakumogiri. Selain termasuk sebagai Saijo Owasamono, Sodai Kitetsu termasuk sebagai Yoto atau pedang terkutuk. Sebenarnya bukan Sodai Kitetsu saja yang termasuk Yoto. Semua seri Kitetsu itu termasuk sebagai Yoto. Katanya si pengguna atau pemilik Kitetsu tidak akan pernah mati secara normal. Mereka nantinya akan mati secara mengenaskan. Ada sebuah teori kalau pemilik Sodai Kitetsu merupakan salah satu dari Gorosei yang berpakaian layaknya seorang samurai. Bisa kita lihat dia selalu memegang sebuah katana, dan beberapa orang termasuk admin meyakini kalau katana itu adalah Sodai Kitetsu. Kalau nakama gimana? Percaya atau tidak itu adalah Sodai Kitetsu? Itulah senjata terakhir yang diketahui dari Saijo Owasamono yang telah diberitahukan di manga dan di anime. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas 21 Great Sword atau Owasamono. Di kelas ini baru diketahui ada 5 buah katana. Kita mulai dari Wado Ichimoji, pedang yang terlihat selalu berada di pinggang Roronoa Zoro. Ternyata termasuk dari kelas Owasamono. Jadi bisa dibilang Wado Ichimoji ini adalah Meito yang pertama kali kita lihat. Zoro mendapatkan katana ini dari teman masa kecilnya yaitu Kuina. Ia meminta kepada ayahnya Kuina untuk mengizinkannya menggunakan Wado Ichimoji sebagai katananya. Dan juga Zoro bertekad untuk memakai Wado Ichimoji sampai ia menjadi pedang pendekar nomor 1 sedunia. Untuk ketangguhannya, Wado Ichimoji ini tidak usah dipertanyakan lagi. Saat berduel dengan Mihawk di Akbarati, katana Zoro yang mampu bertahan hanyalah Wado Ichimoji saja. Shimotsuki Kosaburo adalah empu-empu penembak Wado Ichimoji. Selain Wado Ichimoji, empu Kosaburo juga penempa dari Enma. Jadi karena kesalahan energi dari Wado yang sudah biasa digunakan oleh Zoro itu, membuat Hiyori yakin Zoro mampu menjadi pemilik selanjutnya Enma, yang merupakan katana warisan dari sang ayah Kosuke Oden. Dan katanya juga, kualitas dari sebuah Meito bisa dinaikkan kelasnya jika si pemiliknya mampu menjadikan Meito tersebut menjadi Kakuto atau pedang hitam. Wado Ichimoji yang belum menjadi Kakuto berarti berpeluang untuk masuk ke kelas Saijo Owasamono. Jadi kita tunggu saja apakah Zoro mampu meningkatkan kualitas dari Wado Ichimoji ini. Oke, selanjutnya ada Meito legendaris milik legenda negeri Wano yang bisa memotong seekor naga, yaitu Susui yang dulunya sering digunakan oleh Ryuma. Tidak usah dilakukan lagi kualitas dari Meito satu ini, karena telah teruji di lapangan. Saking seringnya digunakan untuk bertarung, Susui naik tingkat hingga termasuk pedang Kakuto bersanding dengan Yoru. Akan tetapi, yang menaikkan kelas Susui ini bukanlah pengguna yang baru-baru ini yaitu Zoro. Yang menaikkan kelasnya Susui adalah si pengguna terdahulunya, yaitu Ryuma. Sosok Ryuma yang terkenal menggunakan Susui menjadi sosok pahlawan legendaris di negeri Wano. Dan saking hebatnya, ia sampai memegang julukan sebagai Dewa Pedang. Jadi tidak usah dilakukan lagi track record tangguhan Susui ini. Namun sayangnya, sepertinya Susui harus diistirahatkan dulu atau dimuseumkan. Karena menurut kepercayaan orang-orang Wano, mereka terkena masalah seperti ini karena kutukan dari sang Dewa Pedang Ryuma yang jasad dan katananya diculik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu Gekko Moria. Meito selanjutnya ada Nindai Kitetsu. Adik dari Sodai Kitetsu ini dimiliki oleh Tenguyama Hitetsu. Luffy pernah menggunakan salah satu Meito ini hanya untuk sekedar hiasan saja, bukan benar-benar digunakan untuk bertarung. Meskipun telah diketahui bentuk dan pemiliknya, Nindai Kitetsu belum teruji di medan pertempuran. Karena Luffy yang saat itu mencoba bertarung menggunakan Nindai Kitetsu tetap menyerang dengan cara biasanya, bukan menebas dengan menggunakan katananya itu. Mungkin jika Tenguyama ikut bertarung di pertempuran akhir nanti, kita bisa melihat aksinya dengan menggunakan pedang tersebut. Meito selanjutnya ada Enma, katana baru milik Zoro, pengganti dari Susui yang telah dimuseumkan. Kosuke Oden mendapatkan Enma langsung dari empu penempanya. Mungkin nanti Zoro bisa semakin hebat lagi karena menggunakan dua katana Meito yang ditempa oleh empu yang sama, sehingga ia bisa lebih memaksimalkan lagi kekuatannya. Untuk ketangguhan dari Enma sendiri tidak usah dipertanyakan lagi. Sebagai salah satu katana yang berhasil meninggalkan kenang-kenangan di tubuh Kaido, dan juga katana yang mampu beradu dengan Murakumogiri,
ketangguhan Enma sudah tersertifikasi sangat berkualitas. Karena kualitasnya inilah tidak sembarang orang mampu menggunakannya. Saat pertama kali Zoro memegang Enma, dia pun sempat dibuat kewalahan karena hakinya diserap sangat banyak. Sampai-sampai tangannya Zoro terlihat kurus kering tinggal tulang. Namun karena Zoro telah terbiasa menggunakan Wado Ichimoji yang merupakan saudaranya Enma, dan pada akhirnya Zoro mampu mengatasinya. Selanjutnya ada Meito yang merupakan pasangan dari Enma, yaitu Ame no Habakiri. Kalau diibaratkan, Enma adalah neraka, sedangkan Ame no Habakiri adalah surga. Maka akan tercipta keseimbangan kekuatan yang luar biasa dari kedua Meito ini. Meito milik Kosuke Oden ini sekarang telah diwariskan kepada Momonosuke. Ternyata sebelum dimiliki oleh Oden, Ame no Habakiri sempat dimiliki oleh sang penciptanya Toguyama Hitetsu. Jadi bisa dibilang Oden sebagai pemilik pertama setelah penciptanya. Untuk ketangguhan Meito yang satu ini tidak usah dilakukan juga ya nakama. Pokoknya kualitas tingkat atas deh. Nah sekarang tinggal kita tunggu saja apakah Momonosuke bisa memanfaatkan kualitas dari Ame no Habakiri dengan maksimal. Oke, sepertinya sekian dulu untuk episode pembahasan Meito kali ini. Nanti admin akan lanjutkan di part 2 untuk menuntaskan semuanya ya nakama. Ditunggu ya. Dan jangan lupa stay at home dan jaga kesehatan kalian nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.